Ya, pelajaran yang keempat ini kita akan melihat kasih yang ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kata-kata Yunani utama yang digunakan untuk mengungkapkan konsep kasih adalah agapan atau agape dan philein atau philea. Eros yang berarti kasih seksual dalam bahasa Yunani tidak digunakan dalam perjanjian baru. Meskipun perjanjian baru lebih memilih penggunaan kata agapan, berbeda dengan penggunaan Yunani normal, sulit untuk menarik perbedaan yang tepat antara penggunaan perjanjian baru dari kata agapan dan penggunaan kata philein ini. Dalam Injil Sinoptik, seseorang mencatat bahwa penggunaan utama kasih itu berkaitan dengan perintah agung. Dalam Markus, seorang ahli Taurat mendekati Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu Markus 12:28-31. Jawaban yang diberikan Yesus berasal dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 8. Tuhan mengharapkan untuk dikasihi dengan totalitas keberadaan seseorang. Sesama harus dikasihi dengan kasih yang sama, seperti kasih kepada diri sendiri. Kalau kita lihat juga Matius 19:19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 5:43-46, atau lihat juga Lukas 6 ayat 27-35, tema kasihilah musuhmu itu ditekankan. Sementara ini disyaratkan juga dalam Keluaran 23:4-5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Dan di Amsal 25 ayat 21-22, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Perhatikan perluasan Paulus dalam Roma 12 ayat 16-21. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat-ayat dalam kedua Injil ini tentu saja mengintensifkan motif ini. Di Matius 6:24 atau lihat Lukas 16:13 menjelaskan bahwa Allah mengharapkan tanggapan dan komitmen total dari mereka yang mengaku mengasihinya. Lukas 16:13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam Matius, Yesus menekankan hal yang sama dalam konteks pemuridan. Murid harus mengasihi Yesus lebih dari anggota keluarga manapun. Ayat 10, 37, 38. Barang siapa mengasihi bapa dan atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Referensi lain tentang kasih yang hanya ditemukan dalam Matius adalah dalam narasi eskatologis terakhir dari Injil. Dan karena kejahatan berlipat ganda, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Penekanan ini sangat cocok dengan penekanan Matius pada etika. Lukas juga memiliki bagian yang berhubungan dengan konsep kasih yang unik dalam Injilnya. Perempuan dengan buli-buli pualam berisi minyak wangi di pasal 7, 36-50. Mengasihi muncul secara khusus dalam ayat 42 dan 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kasih bukanlah penyebab pengampunannya, melainkan pertobatan dan pengampunannya adalah alasan dia bisa mengasihi.
Untuk memahami perspektif Paulus tentang kasih, penting untuk dicatat bahwa kasih sering dikaitkan dengan iman dan harapan. Pertama Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pertama Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Galatia 5:6, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasih adalah suatu kemungkinan hanya karena orang percaya telah menanggapi tindakan penyelamatan Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus dengan iman. Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus sebagai karunia untuk dilaksanakan sekarang dan sebagai tanda penyempurnaan di masa depan dari ciptaan baru yang telah dimulai Allah di dalam Kristus, suatu pemenuhan yang diharapkan dalam pengharapan. Sebenarnya harapan tidak mengecewakan kita karena kasih Allah telah disurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5 mengatakan demikian juga. Kasih adalah istilah utama yang menggambarkan hasil iman, baik bagi orang percaya maupun komunitas di dalam Kristus. Karena Kristus telah mati dan Roh Kudus telah diberikan karunia kasih kepada orang percaya. Paulus dapat menulis kepada jemaat di Korintus bahwa kasih Kristus menguasai kita. 2 Korintus 2 ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat emas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kasih tidak berasal dari hati manusia. Ini bukan kemungkinan manusia. Itu adalah karunia ilahi. Kristus yang sekarang hidup di dalam orang percaya. Oleh karena itu, orang percaya harus mengaktualisasikan kasih Kristus ini. Iman bekerja melalui kasih, dan itu harus bertambah dan berlimpah. 1 Tesalonika 3:12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Orang yang ada di dalam Kristus harus berjalan di dalam kasih. Roma 14:15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Karena itu Rasul selalu mengutamakan kasih, terutama di atas pengetahuan. Pengetahuan membusungkan, tapi kasih membangun. 1 Korintus 8 ayat 1, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Rasul Paulus berhati-hati untuk mencatat bahwa seseorang dapat mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengenalnya, melainkan seseorang yang dikenal oleh Tuhan. Kasih harus memperhatikan bukan dengan meninggikan diri dan membual, tapi dengan kebutuhan anggota tubuh Kristus yang lemah. Kasih memperhatikan saudara atau saudari yang lemah ini. Jika tidak, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Untuk menekankan sifat utama kasih dalam kehidupan komunitas Kristen yang baru, Rasul Paulus mencurahkan seluruh pasal untuk tema itu dalam uraiannya yang luar biasa tentang kasih dalam pertama Korintus 13. Himne kasih ini muncul dalam sepucuk surat kepada Korintus bukanlah suatu kebetulan ketika diingat bahwa salah satu pusat pemujaan Afrodit atau dewa kasih Yunani yang sering muncul bersama Eros berada di Korintus. Paulus berhati-hati untuk mengakarkan konsep kasihnya tidak hanya dalam peristiwa Kristus, tapi juga di lain waktu. Tidak diragukan lagi sebagai cara untuk mencegah kasih menjadi penutup untuk keegoisan dan keinginan diri sendiri. Kecenderungan ini jelas dalam Galatia 5:14 dan sebagai tanggapan Paulus mengutip Imamat 19:18. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pula kita menemukan penggunaan perjanjian lama dalam
Roma 13 ayat 8 sampai 10. Di sini Paulus menegaskan bahwa satu-satunya pengecualian untuk ketaatan kepada penguasa adalah ketika mereka melarang kasih sesama. Dia kemudian melanjutkan untuk mengartikulasikan tema itu. Selain itu, kasih juga dapat memberikan jaminan pribadi yang besar. Di antara baris-baris seperti itu, Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tulisan Yohanes, yaitu Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan mungkin Wahyu, konsep kasih memainkan peran sentral, dan disinilah kita menemukan penggunaan yang tampak sinonim antara agape dan philein. Dalam paruh pertama Injil pasal 1 sampai 12 tidak ada penggunaan yang konsisten. Yesus mengasihi Lazarus 11 ayat 3, 36 dengan kata philein, dan Marta dan saudara perempuannya di 11 ayat 5 itu dengan kata agapan. Dalam debat dengan orang Yahudi, Yesus menjawab, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Di pasal 8 ayat 42 itu kata agapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal di pasal 3 ayat 16 itu dengan kata agape. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, ayat pasal 3 ayat 19 itu juga kata agapan. Yohanes 10 ayat 17 adalah singgungan langsung terhadap kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Yesus. Bapa mengasihi aku, itu menggunakan kata agapan, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aspek dari Bapa yang mengasihi anak juga ditemukan dalam pasal 3 ayat 35 kata agapan, dan pasal 5 ayat 20 kata philein. Di bagian kedua, Injil dimensi etis kasih yang lebih konsisten di dalam komunitas ditekankan. Ayat kuncinya adalah 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat kunci ini ditekankan berulang-ulang sebagai esensi bagi keberadaan komunitas Kristen. Serangkaian ayat lainnya berkisar seputar murid terkasih yang penuh teka-teki. Seseorang yang tanpa diragukan lagi sangat dikasih dan dihormati dalam komunitas Yohanes ini, dan mungkin adalah Rasul Yohanes sendiri. Murid yang dikasih Yesus yang dibahas dalam pasal 13, 23, 19, 26, 20 ayat 2, 21 ayat 7, 21 ayat 15, 16, 17. Dalam Yohanes 17 yang berisi doa iman imam besar Yesus untuk kesatuan murid-muridnya, keinginan diungkapkan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka, di ayat 26. Karena kesatuan para murid diperlukan jika dunia ingin percaya bahwa Bapa telah mengutus anak dan mengasihi orang-orang percaya seperti anak. Akhirnya pertanyaan rangkap 3 kepada Petrus dalam edisi terakhir di pasal 21 ayat 15-17 dengan pengulangan, apakah engkau mengasihi aku? Menunjukkan bahwa otoritas yang diberikan kepada Petrus harus selalu dilaksanakan dalam konteks kasih. Perhatikan juga tema serupa dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 1-5. Pola dasar kasih yang didefinisikan dalam Yohanes 13:34 dan selanjutnya diartikulasikan di sana berlanjut dalam 3 surat dan kitab Wahyu. Hubungan yang jelas dengan Yohanes 13 terbukti dalam pertama Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Pertama Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 2 Yohanes ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pertama Yohanes bermaksud menjelaskan implikasi etis dari kasih dan untuk menghapus segala kemunafikan. Ayat penting dalam tulisan ini adalah pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi orang yang mengatakan bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Itu pertama Yohanes 2 ayat 9.
Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pertama Yohanes 3:10. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pertama Yohanes 4:20. Ini adalah Pertama Yohanes yang telah memberi kita ayat yang terkenal. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pertama Yohanes 4:8. Dalam konteks ini Yohanes kembali menekankan prioritas kasih Allah di dalam Kristus sebagai tanggapan atas mana orang-orang percaya diizinkan dan didorong untuk saling mengasihi. Dengan demikian Yohanes secara keseluruhan cukup dekat dengan pemahaman Paulus tentang kasih dan merupakan tujuan dan pelayanan Yesus. Kita nanti lanjutkan pelajaran kita.